Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1125-1127. Ledakan. Akhirnya, bahkan Wan Juetian pun terguncang dari platform batu. Saat ini, 10 orang termasuk Long Lu, Niu Zuang, Cheng Tai, dan Ge Jing hadir di platform Jinxi. Di seberang mereka, hanya Lin Yan dan Ling Xi yang tersisa. Semua orang di tribun tahu bahwa ini karena tidak ada yang mengambil tindakan terhadap Lin Yan dan Ling Xi. Lin Yan pernah mengalahkan Ge Jing dalam alkimia dan menamparnya di depan umum. Meskipun tidak banyak orang yang menyebutkan masalah ini saat Ge Jing menjadi lebih kuat, semua orang mengetahuinya. Dalam situasi ini, semua orang pasti ingin menyerahkan Lin Yan kepada Ge Jing untuk menghadapinya. Biarkan dia turun, dan aku akan memberimu pertarungan yang adil. Akhirnya, setelah hening beberapa saat, Ge Jing menatap Lin Yan dan berkata, "Adil." Lin Yan terkekeh, "Bagaimana kamu, Ge Jing, bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Aku bukan lagi diriku yang dulu." Ge Jing menatap Lin Yan dan berteriak, "Di mata saya, tidak banyak perbedaan. Jangan buang waktu. Ayo kita bertindak bersama. Apakah menurutmu keterampilan logam dan batumu sebelumnya dapat berpengaruh pada kami?" Ge Jing berkata dengan nada meremehkan. Teknik logam dan batu yang digunakan Lin Yan sebelumnya menghasilkan daya isap yang kuat, yang secara alami tidak berpengaruh pada Ge Jing dan yang lainnya saat ini, jadi dia tidak menggunakannya lagi sebelumnya. Cara ini cukup untuk menangani Niu Zuang dan lainnya. Tidak ada cara untuk menghadapi Ge Jing, Long Lu dan lainnya. Apakah menurutmu aku hanya mengandalkan keterampilan logam dan batu semacam itu? Kata Lin Yan. Kalau begitu biarkan aku melihat keahlian logam dan batu aslimu. Ge Jing berteriak dengan dingin, dan kemudian dengan keras, gunung logam dan batu muncul. Gunung ini sangat besar dan mengeluarkan atmosfer logam dan batu yang menakjubkan, dan keberadaannya benar-benar transenden. Sungguh tindakan yang luar biasa. Semua orang terkejut ketika mereka melihat Gunung Jinxi. Gunung ini ada di sini, siapa yang bisa menolaknya? Dan Ge Jing berdiri tepat di puncak gunung, sendirian, tampak kecil, tetapi dia tampaknya adalah penguasa gunung dan penguasa emas dan batu. Di mana satu orang berada, di situ ada kekuatan gunung. Manusia dan gunung seolah menjadi satu. Makna seperti ini membuat orang merasa sangat misterius. Kalian tidak akan mengambil tindakan. Tapi Lin Yan tidak memperhatikan sama sekali, tapi melihat ke arah Long Lu dan yang lainnya. Ge Jing saja sudah cukup untuk berurusan denganmu, kata Long Lu. Kalau begitu, keluar dari sini. Jangan merusak pemandangan di sini, teriak Lin Yan, lalu dia segera mengambil tindakan, dan dalam sekejap, kekuatan emas dan batu di Gunung Jinxi di depannya, langsung dirilis. Batu emas itu dengan cepat berubah menjadi gunung bumi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, lalu meledak, dan angin meniupkan debu ke segala arah. Di tangan Lin Yan, ada bola cahaya keemasan. Tarik kekuatan sepotong besar emas dan batu dan ubah menjadi bola emas. Banyak orang melihat tangan Lin Yan dan menghela nafas. Banyak praktisi yang mampu memanfaatkan kekuatan emas dan batu, tetapi tidak ada yang mampu melakukannya sesederhana Lin Yan. Ledakan. Saat berikutnya, Lin Yan tiba-tiba mendorong keluar bola cahaya dan menuju ke arah orang-orang Istana Naga. Alis mereka tiba-tiba menegang. Bahkan orang-orang di tribun pun terkejut. Siapa sangka saat Ge Jing dan Lin Yan sedang bertarung,
perhatian Lin Yan malah teralihkan dan bukannya menyerang Ge Jing, ia malah menyerang Long Lu dan yang lainnya. Bang bang bang, Long Lu dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Merasakan kekuatan yang lewat, mereka segera mengambil tindakan untuk melawan kekuatan tersebut. Niu Zuang sekali lagi menampilkan teknik logam dan batu tadi, dan menyerang dengan bayangan tinju satu demi satu. Meledak. Tapi pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba berteriak. Bola cahaya tersebut langsung meledak, seperti matahari yang meledak, melepaskan cahaya yang menyilaukan dan ribuan kekuatan yang menakjubkan. Cek cek cek, di bawah kekuatan ini, ekspresi semua orang berubah. Kekuatan semacam ini terlihat biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Terlebih lagi, ini sangat kuno. Sepotong emas dan batu Lin Yan juga berasal dari zaman kuno. Apakah pedang ini ringan, guntur dan kilat, raungan binatang buas? Tanda seru petik 2, masing-masing merasakan kekuatan yang berbeda. Dia memadatkan semua bayangan para pembudidaya dan binatang kuno yang berlatih di atas batu emas ini dari berbagai periode. Bahkan kekuatan guntur dan kilat yang membombardir batu emas ini meledak. Di tribun, banyak orang berbicara. Sebagai perbandingan, keterampilan logam dan batunya yang mengesankan sama sekali tidak memuaskan. Bang bang bang. Saat suara itu terdengar, Niu Zuang dan yang lainnya adalah orang pertama yang terpesona. Bahkan Ziling dan Wei Chen, setelah bertahan sejenak, sosok mereka jatuh di bawah platform batu emas. Bahkan naga-naga bukanlah tandingannya sama sekali. Baru sekarang kekuatan itu hilang sepenuhnya. Hanya tersisa 3 orang di seluruh platform batu. Mendesis. Melihat pemandangan ini, banyak orang menarik napas. Mata Ling Kun membelalak. Bahkan Ling Jiusun pun seperti ini. Di mata mereka, Lin Yan sama sekali tidak berlatih seni bela diri epigrafi atau epigrafi. Bagaimanapun, Lin Yan belum kembali ke Akademi Tao selama periode ini. Sepertinya anak ini jauh lebih menakjubkan dari yang kita bayangkan. Setelah beberapa saat, Ling Jiusun berkata, dengan keterampilan sederhana ini, penguasaan epigrafi Lin Yan mungkin lebih mendalam dibandingkan dengan keluarga Niu. Di tribun utama, ekspresi kepala keluarga Niu memadat, dan niat membunuh yang sengit muncul. Hal serupa juga terjadi pada kepala keluarga. Bahkan mata Gebu pun terasa panas. Jika epigrafi Lin Yan bisa dipaksakan dan dipraktekkan oleh mereka, maka epigrafi mereka pasti lebih kuat lagi bukan? Jika bukan karena pertarungan emas dan batu ini, jika aku bisa melepaskan tinju dan tendanganku di dunia luar, aku bisa mengalahkannya dalam 10 gerakan. Long Lu berkata dengan marah di hadapan penonton. Dia tidak pandai dalam epigrafi ini. Meskipun Lin Yan menjatuhkannya, dia yakin jika dia mengandalkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa untuk bertarung, dia pasti akan mampu menekan Lin Yan. Sekarang, bisakah kamu bertarung denganku? Saat ini, sebuah suara terdengar. Ekspresi Ge Jing tetap sama. Sepertinya tidak ada pengaruh apapun pada dirinya. Meskipun Lin Yan memukau semua orang, di matanya, semuanya begitu biasa. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah, kata Lin Yan sambil menatap Ge Jing. Bagaimana dengan dia? Ge Jing memandang Ling Qi dengan tatapan dingin, bermaksud membiarkan Ling Qi turun. Dia tidak tahu banyak tentang seni bela diri emas dan batu serta seni emas dan batu, jadi... Aku akan membiarkan dia memenangkan gelar orang pertama. Jika demikian, perang emas dan batu keluarga Gemu akan menjadi perang bahan tertawaan kota Zhongling, kan?
Tanda tanya petik 2. Lin Yan tertawa. Seseorang yang tidak memahami epigrafi menjadi orang pertama dalam perang epigrafi. Maka perang emas dan batu ini pasti akan membuat semua orang tertawa. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Gejing mencibir dengan dingin, dan akhirnya mengambil tindakan. Bayangan nenek moyang ketiga keluarga itu berguncang, seolah semuanya dilebih-lebihkan. Seolah dikendalikan oleh Gejing, dia membombardir Lin Yan. Tanpa batu emas yang kuat itu, Lin Yan mungkin tidak akan mampu menahan pukulan Gejing, bukan? Merasakan kekuatannya, kata Ling Kun. Hantu nenek moyang dari 3 keluarga besar mengambil tindakan pada saat yang sama, dan terdengar suara menderu di seluruh kehampaan. Kekuatan yang agung dan besar itu sepertinya sedang menghancurkan dunia. Epigrafi semacam ini sangat mengejutkan. Dengan segunung logam dan batu yang begitu besar di tangan, Gejing sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tidak peduli siapa yang melihat pemandangan ini, mereka berseru dengan takjub. Namun, saat kekuatan ini jatuh, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depan Lin Yan. Itu gunung yang sangat besar. Itu adalah gunung batu emas di dalam gunung batu emas merah. Ketika gunung Jinsi muncul, seluruh platform Jinsi dipenuhi cahaya. Lin Yan melafalkan formula sihir kuno, dan dalam sekejap, kekuatan batu emas yang melonjak muncul di gunung Jinsi. Ledakan. Namun saat ini, kekuatan hantu nenek moyang 3 keluarga besar menjadi semakin mengejutkan. Tersesat. Menghadapi hantu nenek moyang ketiga keluarga besar ini, Lin Yan tiba-tiba berteriak. Suara teriakan itu seperti kaisar kuno yang berbicara, kata-katanya mengguncang langit. Kekuatan emas dan batu dari gunung Jinsi langsung bertabrakan dengan hantu nenek moyang 3 keluarga besar. Bang! Sebuah suara terdengar, dan cahaya tiba-tiba bersinar. Ekspresi bayangan nenek moyang dari 3 keluarga besar tiba-tiba memadat, dan kemudian mereka langsung berteriak, "Kalian junior, berani mengambil tindakan terhadap kami." Kata-kata ini sangat mengejutkan, seolah-olah nenek moyang dari 3 keluarga besar telah bangkit kembali. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ketakutan yang besar di hati mereka. Bahkan Gebu, kepala keluarga Niu, dan kepala keluarga Cheng gemetar melihat pemandangan ini. Tekanan dari nenek moyang ketiga keluarga besar membuat mereka sulit bernapas meski berjauhan. Ini bukan karena hantu ini begitu kuat, tetapi karena kekuatan nenek moyang dari 3 keluarga besar. Meski tidak memiliki kekuatan Suying, nenek moyang dari 3 keluarga besar, momentumnya sangat luar biasa. Kekuatannya turun, dan terjadi keheningan di segala arah. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh generasi praktisi muda. Bahkan dari bayang-bayang nenek moyang ketiga keluarga besar ini, kita bisa melihat keagungan tertinggi ketiga orang ini saat itu. Oh, itu hanya 3 orang tua. Jika kamu berdiri di depanku saat itu tidak lebih dari bayangan yang tersisa di platform batu emas ini. Jika aku melepaskanmu, aku akan memberimu wajah. Karena kamu tidak, jangan pergi. Kalau begitu hancurkan saja mereka. Namun, menghadapi hantu leluhur 3 keluarga besar ini, Lin Yan berteriak kaget. Nenek moyang yang mana? Bayangan yang apa? Apa yang luar biasa? Di bawah sihir logam dan batu Lin Yan yang kuat, semuanya menghilang. Ledakan. Gunung Jinsi sekali lagi meletus dengan kekuatan yang mengkhawatirkan segala arah. Metode Lin Yan bahkan lebih kuno. Seluruh gunung Jinsi bergetar, dan kemudian dia bergegas menuju hantu dari 3 keluarga besar. Bang! Suara lain terdengar,
dan tempat itu bergemuruh dan menjadi sunyi senyap. Bayangan nenek moyang 3 keluarga besar terbelah dan menjadi tak terlihat. Di sini, ada keheningan. Semua tekanan telah hilang. Ini, hantu para leluhur telah hancur. Nak, seberapa kuatkah epigrafi? Serangkaian seruan tiba-tiba terdengar dari mulut para praktisi dari keluarga Niu, keluarga Cheng, dan keluarga Ge. Sangat kuat, bahkan ekspresi Long Hao memadat saat ini, dan matanya menatap Lin Yan dengan cerah. Hanya orang seperti itu yang bisa menjadi lawanku, tapi ini adalah epigrafi. Hal terpenting bagi seorang kultivator untuk menjadi kuat adalah kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Petik 2. Meskipun teknik emas dan batu sangat kuat, teknik emas dan batu sangat kuat. Sangat jarang seorang kultivator dapat mengambil tindakan sekali, tetapi sangat tidak mungkin menggunakan emas dan batu setiap saat. Dan jika seseorang seperti Lin Yan ingin mengerahkan kekuatan sekuat itu, dia harus mengandalkan emas dan batu yang kuat. Segunung emas dan batu bernilai. Saya tidak tahu berapa banyak peralatan tahu itu. Gunung Jinsi ini sebenarnya ada di tanganmu. Upaya Lin Yan untuk menghancurkan bayang-bayang 3 keluarga besar gagal mengejutkan Ge Jing. Namun saat Gunung Jinsi jatuh ke tangan Lin Yan, dia terkejut. Kata-kata Ge Jing juga membuat semua orang terbangun. Ling Kun, Ling Jiusun, Zhou Xuan dan lainnya tampak tercengang. Bukankah ini Gunung Jinsi dari Gunung Jinsi Merah? Yang lain juga melebarkan mata. Gebu dan yang lainnya juga seperti ini. Semua orang mengira Gunung Jinsi diambil oleh keluarga Ge, tetapi sekarang diketahui bahwa bukan itu masalahnya. Adapun keluarga Ge, mereka selalu menyalahkan Lin Yan. Namun setelah tertegun, Gebu akhirnya menghela nafas lega. Untungnya, gunung emas dan batu yang ditinggalkan oleh leluhur di rumah harta karun keluarga Ge diberikan kepada Ge Jing. Jika tidak, Lin Yan akan benar-benar memenangkan pertempuran ini. Pada saat ini, emas dan batu sangatlah penting, dan Lin Yan bukanlah orang biasa. Siapapun yang memiliki batu emas yang kuat dapat memimpin pertempuran ini. Namun, meski kamu seperti ini, kamu tidak bisa bertarung denganku. Mata Ge Jing mengandung cahaya yang menakjubkan, dan semburan cahaya itu sepertinya menyatu dengan gunung Jinsi di kakinya. Bersenandung. Saat berikutnya, seekor burung phoenix besar melompat keluar dari gunung. Burung phoenix emas menutupi langit dan matahari, berdiri dengan bangga di langit. Suara jeritan mereka bagaikan suara jalan besar yang serempak. Bahkan saat ini, di belakang Ge Jing, ada bayangan burung phoenix. Seekor burung phoenix emas dan langit, satu di belakang. Keanggunan permaisuri. Dia benar-benar memiliki aura seorang permaisuri. Banyak orang merasa ngeri, dan banyak yang menunjukkan rasa iri. Dan Gebu juga menunjukkan senyuman yang lebar. Aku tidak menyangka Ge Jing tidak mengambil gunung emas dan batu itu. Dia ingin menggunakan gunung emas dan batu ini untuk mengalahkan Lin Yan. Dengan perhatian semua orang hari ini, Ge Jing pasti akan menjadi terkenal di alam spiritual. Dengan ini, keluarga Geku pasti akan naik ke puncak. Gebu tentu bisa memahami apa artinya sebuah keluarga memiliki kejeniusan yang menakjubkan. Setelah pertempuran hari ini, bahkan sekte kuat itu mungkin akan mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya dan menyediakannya untuk latihan Ge Jing, bukan? Jika ini terjadi, status keluarga Ge juga akan meningkat. Itu hanya burung phoenix yang kental. Apa yang menakjubkan tentang itu? Menatap burung phoenix, Lin Yan tersenyum dingin, tanpa sedikit pun kekhawatiran di matanya.
Tampaknya di matanya, ini bukanlah hal yang mengejutkan sama sekali. Phoenix adalah binatang kekaisaran. Sekalipun ada banyak seni bela diri yang indah, mereka hanya dapat memadatkan penampilan mereka, tetapi sulit untuk memadatkan semangat mereka. Lagi pula, monster kaisar sulit untuk keluar. Binatang jenis ini seperti seorang kaisar agung. Hanya satu yang akan muncul di suatu zaman, dan tidak ada satu pun yang bisa muncul. Tapi Gejing mampu memadatkan semangat Phoenix-nya. Inilah sebabnya mengapa semua orang terkejut. Ledakan. Tetapi pada saat ini, Lin Yan mengaktifkan Gunung Jinxi. Dalam sekejap, cahaya keemasan melesat ke langit, dan seekor naga emas muncul, mengaum dan mengejutkan segala arah. Naga emas itu meraung, energinya sangat mengejutkan, dan ia menghadap burung Phoenix. Ini, Dewa Naga, banyak orang berseru. Lin Yan sebenarnya memadatkan naga raksasa, dan energinya sama seperti burung Phoenix yang dipadatkan oleh Gejing. Naga itu menghembuskan nafas seperti binatang kekaisaran sungguhan yang datang. Satu binatang ada di sini, dan semua binatang sedang merangkak. Naga emas dan burung Phoenix emas berdiri dengan gagah di langit, dan ukurannya sangat besar. Mengaum, bersenandung, raungan dua binatang kaisar itu seperti duel melintasi keabadian. Fakta bahwa kedua orang ini dapat memadatkan bayangan ini dengan roh binatang kekaisaran pada usia seperti itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka berdua adalah jenius biasa. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, naga emas dan burung Phoenix emas tiba-tiba bertarung bersama, mengeluarkan suara yang keras. Dalam sekejap, gunung batu emas di bawah Lin Yan dan Gejing menjadi layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan yang terkumpul selama ribuan tahun hanya dapat mendukung duel yang satu ini. Pertarungan emas dan batu sangatlah mewah. Setiap ledakan kekuatan menghabiskan emas dan batu dalam jumlah besar, yang setara dengan menghancurkan banyak senjata Tao. Tentu saja kekuatan yang terbentuk juga sangat menakutkan. Sekarang kedua kekuatan ini seperti badai, menyapu ke segala arah. Namun, platform batu emas itu sendiri mengandung kekuatan pertahanan yang kuat, dan kekuatan ini segera dilawan. Pada saat ini, naga emas menghembuskan guntur, kilat, api, dan kekuatan lainnya, dan bahkan membubung ke awan dan kabut, seolah-olah ia adalah penguasa semua kekuatan di dunia. Dan burung Phoenix emas itu mengguncang bumi sepanjang hari, dan cahaya keemasan mengguncang zaman. Namun naga emas memiliki tubuh yang besar dan dapat menampilkan berbagai ilmu bela diri dan kekuatan. Dibandingkan dengan itu, burung Phoenix emas jauh lebih rendah. Semua orang juga merasakan ini dengan sangat jelas, seolah-olah naga emas ini lebih seperti dewa. Bang! Di bawah kendali kekuatan Lin Yan, naga emas itu langsung meraih burung Phoenix emas. Ying ying ying. Burung Phoenix emas melawan, tetapi akhirnya ditembaki dan menjerit. Tangisan itu menyedihkan dan kesepian. Bahkan jika dia menolak, tidak ada yang bisa dia lakukan. Naga emas itu berguling dan mengerahkan kekuatannya dengan ganas. Kerja bagus. Menonton adegan ini, Wan Juetian berteriak. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju padanya. Bagaimana dia bisa menikamnya dengan baik? Naga emas ini sepertinya tidak ditusukkan. Bang! Naga emas itu mengayunkan cakarnya lagi dan langsung mencabik-cabik burung Phoenix emas itu. Tertawa. Sebuah suara terdengar, burung Phoenix emas melompat berkeping-keping, dan ribuan sinar cemerlang langsung tersebar di antara langit dan bumi. Puff! Gejing, yang berada di gunung emas dan batu, segera memuntahkan seteguk darah.
Kekuatan burung phoenix emas adalah kekuatan emas dan batu. Saat ini, ada keheningan. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dan terkejut. Lin Yan sebenarnya lebih unggul dan mengalahkan Ge Jing. Dalam keheningan semua orang, Ge Jing memandang Lin Yan dan berkata, "Kamu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak menyangka kamu akan berada dalam situasi seperti ini dalam epigrafi ini. Tapi, kamu tidak bisa mengalahkanku lagi pula." Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, gunung emas dan batu tiba-tiba pecah di bawah kaki Ge Jing dan berubah menjadi emas dan batu di seluruh langit, seperti tetesan air hujan, mengalir menuju Lin Yan. Tampilan epigrafi ini seperti bintang jatuh. Di bawah kekuatan ini, Lin Yan mengangkat satu tangan, dan kekuatan gunung Jinsi di bawah kakinya diserap olehnya dalam sekejap. Itu mengalir melalui meridiannya dari telapak kakinya dan muncul di tangannya, lalu menopang penghalang, seperti mengangkat langit. Sial, sial, sial. Pecahan emas dan batu jatuh dengan keras ke penghalang, menimbulkan suara yang keras, seperti suara genderang yang menggelegar. Pegang langit dengan satu tangan dan lindungi Lingqi dengan tangan lainnya. Pemandangan ini terlihat di mata semua orang, seperti keajaiban. Dia masih melindungi wanita itu sekarang. Apakah orang ini benar-benar ingin gadis ini mendapat gelar nomor 1? Lin Yan pasti telah melakukan perjalanan ke seluruh Xinjiang Barat untuk mencari wanita ini. Wanita ini memiliki bakat luar biasa, tetapi dia juga memiliki perasaan yang dalam. Orang seperti itu pasti akan terbebani oleh cinta di masa depan. Pria muda itu harus disingkirkan udara. Segala upaya dilakukan untuk maju, dan hanya dengan cara inilah kita dapat mencapai puncak. Suara terdengar dengan desahan. Tapi Lin Yan meremehkan kata-kata mereka. Jika seseorang bahkan tidak bisa melindungi kekasihnya, bagaimana dia bisa pergi ke puncak dunia ini? Boom! Langit yang penuh emas dan batu akhirnya bubar, dan Lin Yan penghalang dia juga menyimpannya. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah Ge Jing. Dia telah menggunakan batu emas itu. Apakah dia punya trik lain saat ini? Boom! Tiba-tiba, seberkas cahaya meledak dari kaki Ge Jing, dan lalu semua orang melihatnya. Aura agung dan kuno muncul. Ini adalah petik 2. Konon keluarga Ge memiliki gunung batu emas yang diperoleh nenek moyangnya dan mengandung kekuatan kuno. Pasti yang ini. Petik 2. Saat ini, gunung Jinsi ini sebenarnya 2 kali lebih besar dari gunung Jinsi Lin Yan. Gunung Jinsi miliknya sendiri menempati setengah dari teras Jinsi. Sebagai perbandingan, gunung Jinsi Lin Yan terlihat sangat kecil. Bangunlah. Gunung Jinsi Lin Yan memiliki sudah menghabiskan banyak tenaga. Sekarang Ge Jing mengambil tindakan seperti ini, dia mungkin tak terkalahkan, bukan? Kepala keluarga Niu mencibir. Saat dia melihat gunung emas dan batu ini muncul, Gebu tahu bahwa Ge Jing adalah pemenangnya. Lagi pula, hanya dia yang tahu berapa umur gunung emas dan batu ini. Saat itu, ada sebuah tambang emas dan batu. Itu adalah gunung ayah dan anak. Gunung ayah berisi emas dan batu yang kuat, tetapi gunung ini diambil oleh orang-orang kuat dari klan roh dan tidak pernah terlihat lagi sejak itu serangan, dan banyak orang kuat telah memperjuangkannya. Namun akhirnya jatuh ke tangan nenek moyang keluarga Ge. Entah itu gunung ayah atau gunung ini, masing-masing mengandung kekuatan kuno dipraktikkan di gunung ini. Dan banyak sekali orang yang telah mencapai pencerahan di gunung ini. Bahkan ada orang-orang sakti zaman dahulu yang telah menerobos alam nirwana. Hal ini juga membuat gunung
Ayah dan anak mengandung spiritualitas dan penuh kekuatan keluar. Hanya gunung ayah yang bisa menekannya. Tapi bagaimana Lin Yan bisa berada di tangan klan roh? Bisakah kamu bersaing dengannya? Petik 2. Pada saat ini, Ge Jing tiba-tiba minum, dan cahaya keemasan bersinar ke segala arah dalam sekejap. Di Gunung Zishan, sosok-sosok muncul satu demi satu. Itulah jejak yang ditinggalkan oleh para penggarap kuno di gunung ini ketika mereka menyadari Taoisme. Dengan epigrafi Ge Jing, dia sebenarnya terpantul. Ini jelas bukan satu orang, tapi puluhan sosok. Apalagi pakaian mereka kuno, dan aura mereka juga kuno. Setelah memantulkan hantu-hantu ini, Ge Jing tiba-tiba berteriak dengan keras, dan mahkota Phoenix ungu emas di kepalanya bersinar terang, seperti seorang dewi yang memberi perintah. Boom! Tanda seru. Kemudian hantu-hantu ini bergegas menuju Lin Yan. Melihat pemandangan ini, Ling Kun langsung angkat bicara. Kalau murni soal epigrafi, Lin Yan mungkin bisa menyaingi Ge Jing. Tapi gunung emas dan batu yang diambil Ge Jing kali ini terlalu luar biasa. Seperti apa dulu, Gunung Putra di dalam pegunungan Ayah dan Putra, begitu gunung ini muncul, ia memiliki energi abadi yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Nenek moyang keluarga Ge mengandalkan gunung ini untuk menempati suatu tempat di kota Zhongling. Bahkan Ling Jiusun berbicara sedikit. Ge Jing mewarisi kehendak leluhurnya dan memberi perintah atas nama leluhurnya. Semua bayangan kuno di pegunungan mematuhi perintahnya dan bertindak. Dengan begitu banyak kekuatan kuno yang meledak, Lin Yan bagaimana bisa saya menanggung ini? Pertempuran ini sudah berakhir.